maksud saya menikahi wanita yang bernama Ribka, ya, usia 3 tahun, ya, 3 tahun. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas dan meluruskan apa yang disampaikan dan statement dari Nandar. Memang nggak ada habisnya ya kalau kita bahas tentang Nandar, karena unik sekali cara berpikirnya. Kadang-kadang dia ambil referensi yang padahal nggak ada, kadang-kadang dia memakai bahasa Ibrani yang padahal keliru gitu. Nah tapi memang dari ini kita juga diperkaya, akhirnya kita memahami sebenarnya pengajaran yang benar seperti apa. Kali ini saya akan membahas tentang tuduhan dari Nandar. Katanya Ishak dia pedofil guys. Katanya Ishak menikahi anak berumur 3 tahun, bayangin. Ngeri nggak guys? Anak 3 tahun dinikahin, ya elah, nggak bisa itu di Israel. Tapi kita akan bahas ini, tapi sebelumnya kita nonton dulu videonya supaya jelas guys. Siti Sarah, ya, meninggal dunia pada usia 37 tahun. Ya, bukan ucapan saya ini ya, ucapan Rabi Yahudi, ya. 37 tahun, ya, Siti Sarah meninggal. Pada usia Ishak 37 tahun, Siti Sarah meninggal dunia. Dan di saat yang bersamaan, lahirlah yang bernama Ribka, yang kelak nanti akan menjadi istrinya Ishak. Ya. Pada usia 40 tahun, sebagaimana kitab Beresit, kitab Kejadian, kitab Genesis 25 ayat 20, ya, Waihi Ishak, ya, ben Arba'in, ketika berusia 40, itu dia nikahin ibunda Ribka. Ya. Maksud saya menikahi wanita yang bernama Ribka, ya, usia 3 tahun, ya, 3 tahun. Oke, saya ringkas sedikit apa yang menjadi statement dari Nandar. Jadi menurut dia, Ribka pada waktu itu usia 3 tahun ketika menikah dengan Ishak. Tapi statementnya dibilang wanita. Ya, maksud saya menikahi wanita yang bernama Ribka. Wanita 3 tahun menikah dengan Ishak. Wanita mana ada yang 3 tahun? Nggak ada. Wanita itu udah dewasa begitu. Nah, dia juga mengutip bahasa Ibrani ya. Wayehi Yisak ben Arbaim, yang katanya itu 40 tahun. Lah, kata 40 tahun dari mana? Kata 40 tahun ya nggak ada lah. Arbaim itu 40. Ber Arbaim ya 40. Ya kalau kata 40 tahunnya harusnya Nandar itu sampai kata sana. Sana yang artinya tahun. Tapi ya udah mending lah usahanya daripada dulu Los Periklitos Dinowisu, kan itu jauh banget ya. Ini udah mending lah. Ya, ada perkembangan lah Mas Nandar. Tetapi intinya di sini Nandar bilang katanya usia 3 tahun Ribka dinikahi oleh Ishak. Karena Mas Nandar pakai bahasa Ibrani, ya sekarang saya ajarin lah. Bener nggak sih apa yang disampaikan Nandar? Saya akan bahas dari sisi bahasa Ibrani juga. Saya akan buktikan bahwa Ribka bukanlah anak kecil, anak bayi yang 3 tahun. Ya nggak mungkin lah orang tuanya Ribka kasih nikah kalau umurnya 3 tahun. Mas Nandar nih ada-ada aja. Kita langsung cek aja ya beberapa pembuktian yang saya akan berikan mengenai Ribka yang bukan anak bayi 3 tahun. Kalau dikatakan benarkah Ribka masih balita? Ya enggak guys, jelas enggak. Pertama, Ribka itu udah gede Nandar. Ribka udah gede, bukan anak bayi. Kita akan cek di dalam Kejadian 24 ayat 16. Dikatakan anak gadis itu sangat cantik parasnya. Dikatakan di situ anak gadis, nggak mungkin anak bayi dibilang gadis, ada-ada aja. Di Indonesia aja dia nggak mungkin lah anak bayi baru lahir dibilang, wih anak gadis. Enggak lah, anak gadis berarti udah gede. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Dikatakan seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Nah kalau anak bayi, anak kecil nggak mungkin lah dibilang, weh anak kecil ini cantik sekali, dia anak gadis, masih perawan, belum disetubui. Ya, apa gitu kan? Kan nggak mungkin. Sebab ini memang konteksnya berbicara mengenai anak gadis yang udah gede Nandar. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kita akan cek
apa kata yang dipakai untuk menyebut anak gadis ini di dalam bahasa Ibraninya. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya di situ yang saya buat kuning itu Wehanaara. Jadi kata dasar dari gadis itu Naara. Kalau teman-teman lihat Naar itu bukan anak gadis tapi laki-laki. Itu kata Naar. Tapi kalau Naara berarti itu perempuan. Jadi tahu ya bedanya ya. Besok saya akan bahas dari Mualaf Channel yang mencoba mengeksposisi juga kata ini, tetapi ada beberapa hal yang keliru sebenarnya. Tapi besok saya akan bahas. Sekarang kita fokus ke Nandar dulu. Di sini katanya yaitu Naara. Naara itu di dalam bahasa Inggrisnya a girl, maiden. Bagaimana? Gadis, tetapi dia sudah dewasa dan siap untuk menikah. Setidaknya ada beberapa arti dari kata ini. Di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 12, di situ perempuan yang masih perawan, yang artinya ya belum memiliki pasangan begitu. Dikatakan mereka menjumpai di antara penduduk Yabes Gilead 400 orang anak gadis perawan yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo di tanah Kanaan. Kalau kita lihat di sini berarti perawan belum tidur dengan laki-laki. Ini ditunjukkan kepada orang yang udah dewasa, perempuan yang sudah siap untuk menikah. Dan arti dari kata Naara juga bisa mengenai perempuan yang baru saja menikah. Dalam budaya Israel, bagi perempuan yang baru saja menikah, orang tuanya akan memanggilnya dengan sebutan Naara. Jadi misalnya ada anak gadis, dia baru saja menikah. Ya mungkin baru sehari 2 hari menikah, maka papa mamanya masih memanggil dia Naara. Mungkin kalau di dalam bahasa Jawanya itu ya masih dipanggil Nduk begitu kan, anak perempuannya belum menikah begitu. Tapi kan beda kalau sudah menikah. Dan ini baru saja menikah tetap dipanggil Naara. Itu konteksnya. Selanjutnya selain berarti itu, tetapi juga kata Naara juga disebut sebagai pelayan muda perempuan. Dalam Kejadian 24 ayat 61, lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Ribka yang adalah anak gadis itu yang siap menikah dengan Ishak, dia juga diiringi oleh hamba-hamba perempuannya, dan di situ juga dipakai kata Naara. Kalau teman-teman tahu juga kata Naar juga kan dipakai untuk menyebut bujang yang mengikuti Abraham ketika mau mempersembahkan Ishak. Nah itu Naar. Tetapi sekali lagi saya katakan Naara berarti perempuan. Pelayan perempuan juga bisa. Selain untuk memaknai beberapa hal itu, kata yang juga dipakai untuk menyebut perempuan muda. Di dalam Amos 2 ayat 7, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menyembah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Ayah dan anak pergi menjamah perempuan muda dan itu merusak kekudusan Tuhan, yang artinya di sini jangan diplesetin, kitabnya orang Kristen porno, dibilang menjamah perempuan muda. Enggak guys, kan dibilang di sini melanggar kekudusan nama Tuhan, yang artinya itu betul-betul berdosa. Tetapi artinya ya kan perempuan muda. Nggak mungkin anak bayi dibilang perempuan muda, itu anak kecil gitu. Jadi jelaslah dari beberapa hal ini, sebenarnya kata Naara ini dipakai untuk menunjuk perempuan yang sudah waktunya, perawan, gadis yang sudah waktunya untuk menikah. Paham ya? Kalau kita lihat Ribka disebut sebagai anak gadis, disebut sebagai Naara, berarti bukan Ribka masih bayi, tetapi Ribka sudah besar dan siap untuk menikah. Itu yang pertama dari bahasa Ibraninya. Kita akan lihat dari kegiatan Ribka ini. Benarkah dia anak bayi seperti yang dikatakan Nandar, atau sebenarnya dia itu sudah dewasa? Di dalam Kejadian 24 ayat 15-16 dikatakan, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki
ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kalau dia anak bayi, mana mungkin di ayat 16 anak bayi itu, Ribka yang usia 3 tahun itu, yang sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Masa anak bayi pergi ambil air di sumur terus ngangkat buyung airnya sendiri? Ya ampun, anak bayi ini baru belajar jalan, baru belajar ngomong sudah angkat-angkat air 3 tahun, kan nggak mungkin gitu. Makanya kebiasaan dari Nandar ini comot satu ayat tidak dibaca keseluruhan ayat. Di sini loh masih Kejadian pasal 24. Sama dengan ketika Ribka ini diambil oleh pembantunya Ishak untuk dibawa kepada Ishak menikah. Paham ya? Jadi tidak mungkin dan absurd sekali apa yang menjadi argumentasi dari Nandar. Yang kedua, di ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia ini siapa sih? Ia ini Ribka. Ribka bilang, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Anak bayi berusia 3 tahun pergi mau timbakan air untuk unta-untanya gitu. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin, sebab di sini memang Ribka udah gede, Mas Nandar. Ribka sudah bisa ambil air di sumur, dia angkat buyungnya dibawa pulang. Nah coba Mas Nandar cari di Indonesia ini ada nggak balita usia 3 tahun pergi timba air di sungai lalu dibawa dan kasih minum unta-unta? Nggak mungkin kan? Jadi dari ayat ini sendiri saja sudah membuktikan bahwa Ribka bukan bayi usia 3 tahun seperti yang dikatakan Nandar. Belajar Ibrani boleh bacanya, tetapi jangan lupa arti dari bahasa Ibraninya itu penting. Dan ketika kata itu masuk ke dalam sebuah kalimat artinya bagaimana, penting juga untuk dipelajari, bukan hanya dihafal. Sekali lagi, belajarlah bahasa Ibrani dengan sungguh-sungguh, bukan hanya menghafal. Ini saja dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. Luis Prasio sini. God be with you all.